Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Ilham di channel Investment Geeks kesayangan teman-teman semua. Ya, sotoy banget kesayangan teman-teman semua. Belum tentu kalian juga sayang sama channel gue. But gimana hari ini? Sekarang tanggal 10 Juli, hari Jumat. Penutupan IHSG-nya sedikit agak apa ya? Susah nembus kayak ya, ke 5.200-an, 5.100, ditutup ke 5.031.2559. Ya, anyway, bagi teman-teman yang belum mensubscribe channel gua atau channel ini ya, tolonglah. Loh, jadi tolonglah. Nggak, kalau misalnya mau tahu update tentang info saham, finansial dan sebagainya macamnya, ya bisa subscribe ke channel ini. Ini gue juga baru aja upload video tadi siang tentang analisis teknikal, classic support dan resisten. Cuman sebelum kesini bisa juga nonton yang high and low level ya. Ya kalau bermanfaat bisa di subscribe dan juga di share. Next, gue malam ini, ya malam, sekarang jam 10:30, hampir 10:30, mau ngebahas putar sebuah berita yang tadi ada salah satu temen gue di grup Telegram bilang dan berbicara mengenai kucuran dana pemerintah terhadap perusahaan-perusahaan BUMN. Terus gue cari beritanya dan ada judulnya adalah BUMN peroleh kucuran dana sebesar 52,57 triliun. BUMN apa saja yang dapat dana? Nah, ada beberapa BUMN yang gue baca. Ini juga ada PT PLN, terus Hutama Karya, PT KAI, Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, PT Perkebunan Nusantara, PT Permodalan Nasional Madani atau PNM. Kemudian ada Perumnas 650 miliar, PT Pertamina, terus PT Pengembangan Pariwisata senilai 500 miliar. Kemudian ada 2 BUMN lainnya yang masih penentuan skema bantuan, yaitu Garuda Indonesia dan Krakatau Steel. Di tanggal berapa? Tanggal 3 Juni 2020. Ya, kalau misal dari artikel ini, PT-PT yang memiliki kode saham yaitu Garuda Indonesia dengan kodenya GIAA serta Krakatau Steel keras gitu ya. TKT harus keras. And then next artikel gue juga nemu lagi di luar PNM. 8 BUMN ini akan terima 26 triliun dari pemerintah. So apa aja sih itu? Ini banyak banget sih iklannya. Kesel gue. maaf. Ini dari CNBC. Tadi PT Hutama Karya. Kemudian nih BUMN Farmasi, Kimia Farma dengan kode sahamnya KF sebesar 3 triliun. Kemudian ini untuk dana penanganan COVID-19 senilai 2 triliun. Tagihan piutang BPJS senilai 1 triliun. Selanjutnya ada PT Asuransi Kredit nih dan Perum Jem Krindo juga dapat dana. Nah, 4 BUMN karya termasuk Utama Karya akan menerima pembayaran talangan tanah PSN. Ada Wijaya Karya, Wijaya Karya dengan kode sahamnya Wika 1,2 triliun, Waskita, WSKT, serta Jasa Marga gitu. Jadi kalau kita kumpulin ada berapa perusahaan yang punya kode saham? 1, 2, 3 KF, terus Gia dan juga mana ini tadi ini? Gia dan juga Kras. So, dari 2 artikel ini gue mau melihat dari segi teknikal serta fundamental apakah akan berpengaruh atau tidak gitu kan. Jawabannya ya nanti ketika kebijakan ini dilaksanakan dan duitnya digunakan oleh perusahaan-perusahaan tersebut mungkin ada efeknya.
Tapi secara forecast dari teknikal bagaimana, fundamental bagaimana, ya kita bahas bareng-bareng deh. Oke. Kita masuk ke chartnya, tapi belum masuk ke chart secara finansial. Maksudnya bukan secara finansial. Aduh, jadi ngaco. Secara sahamnya, saham-saham yang tadi, tapi kita ngebahas soal IHSG dulu. Ini mau kemana sih kira-kira minggu depan? Sekarang tanggal berapa? 10 Juli ya, ingat minggu depan. Secara teknikal sebenarnya IHSG itu ada di titik rawan kalau garis dynamic supportnya di titik sini tuh lumayan rawan. Dan kalau misalnya support klasik atau zonanya itu dia masih berada di level 4.800 ya, 4.800 4.900. Kemudian kemarin dia pun tidak mampu menembus level atau zona resistennya di 5.100 ya. Kemungkinan minggu depan kemana? Ini forecast gue ya, forecast gue bisa aja salah gitu, jangan percaya 100% ya. Karena kalau percaya sama manusia itu suka kecewa. Jadi curhat loh Ham. Kalau Senin ya, Senin anggaplah ini kan ada rejection nih, ada rejection di sini. Dia seller sell cenderung lebih kuat daripada buyers. Asumsi gue, bukan asumsi sih, forecast gue adalah IHSG minggu depan masih akan turun ke zona 4.800 sampai 4.890 gitu ya. Ini forecast gue, tapi bisa aja Senin depan langsung naik lagi gitu. Tapi possibility-nya kalau menurut gue pribadi itu dia bakalan balik dulu ke 4.800 dan 4.900. Nah, kalau misalnya ada di zona ini, menurut gua dan saran gua adalah teman-teman jangan langsung beli saham ABCD ya. Kalau misalnya minggu depan turun ya, misalnya turunnya baru segini gitu, udah nabung saham atau ini apa DCA, dollar cost averaging gitu. Sedangkan saham lagi emang mau turun dulu gitu ya, jangan maksain lah gitu, jangan FOMO dalam arti takut nih ntar gue ketinggalan, takut harganya tiba-tiba naik. Ya nggak gitu juga sih sistemnya, karena investasi kan bukan kompetisi, investasi kan ya sesuai planning kalian masing-masing. And then kalau misalnya di zona ini emang ada indikasi atau tanda-tanda lah kasarnya ada kenaikan lagi, baru belanja sana, belanja saham-saham dan sebagainya macamnya. Kemudian kalau misalnya ini case pertama kalau probability menurut gua ya, balik lagi menurut gua minggu depan IHSG akan turun dulu di zona ini, baru good apa ya, atau good conditionnya IHSG bakal mantul sini terus naik gitu kan ya, semoga aja melebihi 5.100 sampai 5.150 gitu kan. Tapi kalau misalnya Senin naik, ya udah tungguin dulu. Misalnya Senin naik. Tungguin dulu di level sekitar di zona sini deh, di sekitar zona sini. Karena di sini ada garis support sebelumnya, ada zona support sebelumnya. Maka harga menurut gue cenderung akan berbalik arah sebentar ke arah sini. Nah, ketika menembus 5.100 teman-teman jangan langsung nafsu beli, tapi tunggu aja turun dulu di garis support di zona support 5.100. Kalau misalnya ada indikasi kenaikan, baru kalian borong di sini gitu. Jadi ada dua tempat borong. Ini yang pertama, ini with good condition ya. Ini yang kedua gitu. Kalau misalnya ini kondisinya turun, tunggu dulu ada indikasi IHSG naik, baru teman-teman pilihlah saham-saham yang menurut teman-teman bagus gitu. Ini kondisi yang kedua gitu. Biarin dia naik dulu terus turun, kalau misalnya ada indikasi naik lagi, baru kalian sikat buat beli saham-saham yang menjadi pilihan kalian. So, nextnya mau ngapain sih Ham? Nextnya kita bakalan ngebahas saham-saham yang tadi.
Yang paling enak kita ngebahas apa dulu ya? Keras deh, Krakatau Steel. Nih, hari ini Krakatau Steel naik 1%, 1,16%. Kita lihat secara fundamentalnya dulu. Ini fundamental, cara bacanya fundamental ala gua ya, bukan ala accountant atau dan sebagainya macamnya. Gua ngeliat kayak sesimpel revenue-nya seperti apa, misalnya dari sebelumnya 5 billion, 5,6 terus turun, terus sekarang 18 naiknya kenceng banget ya. Terus gua lihat net profit, karena kalau gross dan operating kan masih dipotong macam-macam. Net profit kan udah net dari 1 naik ke 4 positif gitu. Apps-nya dari 58 jadi 233. Terus pair-nya nih dari 6 jadi 1. Semakin kecil pair itu diindikasikan semakin murah. And then PBV-nya 1,75 kali, ROA-nya dari 2,53% jadi 10% gitu. ROE-nya wow, besar sekali, keras nih. Wah. Kalau dari sisi cuman date-nya bagus sih, dari 13,7 jadi 10. Ini tuh utang, data of equity. Jadi utang yang apa ya? Ya bukan yang dihasilkan sih, pokoknya utang dari ekuitas yang dia punya gitu. Ya, kalau secara basic apa ya, fundamental keras ini cukup bagus. Mari kita lihat sahamnya, teknikalnya seperti apa sih Krakatau Steel. Menggila. Oke, Krakatau Steel dari 9 Juli ke 10 Juli 2 hari. Oh iya, kemarin sempat naik ya, 2 hari aja udah naik berapa nih? Kalau 40% mau nangis lah. Well, selamat yang udah membeli keras kemarin. Karena emang kalau secara pattern dia emang penan sih, cuman gua nggak lihat penan, dan targetnya itu ya sekitar seginian lah, sekitar zona sini. Nih, kenapa dia mantul sini? Mungkin secara supply and demand, sellers dan buyers, sellersnya lebih banyak. Tapi kalau misalnya kita tarik garis ke belakang, ini emang zona resistennya gitu. Jadi jangan heran ya. Kira-kira zona resisten atau zona supportnya sampai mana, Ham? Ya udah, yang terdekat kita hapus dulu ya, biar nggak bingung, biar clear gitu. Ini ada rejection, berarti harga tidak mampu naik kan, turun akhirnya. Dah, di sebelah kanan nih nggak ada apa-apa nih yang melebihi ini. Terus kita tarik garis ke belakang. Ada juga resisten di sini. Yo wis, kita gambar gitu. Sesimpel itu aja sih. Jadi support terdekat si keras itu di level atau di zona antara 316 sampai 326. Secara fundamental sih keras menurut gua ya, ini bagus. Menurut gua bagus ya. Mungkin menurut kalian bisa aja jelek gitu. Tapi secara teknikal, kalau misalnya teman-teman mau sabar, teman-teman lihat dulu di antara 316 sampai 326. Kalau misalnya di zona ini ada indikasi dia bakalan positif kembali ke atas, ya udah sikat aja beli. Tapi kalau misalnya dia tembus sampai sini, habis itu dia balik arah ke sini, tapi dia nggak mampu nembus lagi, cenderungannya dia bakal turun ke bawah gitu. Ada dua kondisi sih. Jadi gue nggak bisa bilang lu mesti buy atau wait and see ya. Kalau misalnya di saham kan nggak bisa sell ya. Ya buy-nya kapan? Kalau misalnya minggu depan ya kita lihat dulu di zona-zona sini. Kalau misalnya ya, kalau dia tembus, intinya ya udah cari yang lain. Kalau misalnya ada indikasi yang positif, ya udah sikat gitu. Sikatnya target profitnya
kira-kira sampai mana ya. Target profitnya 161 sekitar 435 lah ya, 435 atau ke 475 ya, 7675 lah gitu. Oke, crash clear. Selanjutnya habis crash itu kita bahas tentang Gia atau Garuda. Ya. Batuk-batuk gua Garuda. Aviasi cashnya itu menurun dia. Total asetnya meningkat. Iya. Dari 61 ke 150 hampir 150 meningkat. Revenue-nya juga meningkat ya. Cuman net profitnya agak berkurang gitu. Jelas banget. Kenapa? Karena emang layak traveling dan pariwisata ini lagi kena banget. Jadi jangan terlalu pusingin gimana, emang karena emang ini ada dua kondisi. Ada ekonomi yang predictable, yang biasa sehari-hari dan gak ada sebuah peristiwa seperti sekarang pandemi. Ada juga yang unpredictable. Nah sekarang tuh kondisinya unpredictable, sehingga earning per share-nya dia masih minus 303, PER-nya minus malah. Terus PBV-nya 0,99 kali, ROA-nya minus, ROE-nya minus. Kalau secara fundamental gue gimana ya, mau dibilang kurang bagus pun, tapi lagi kondisi seperti ini gitu, gue juga nggak bisa menilai sesuatu jelek berarti jelek banget, nggak juga. Bisa aja kalau misalnya after pandemi ini ternyata si Garuda ini dapat kucuran dana dari pemerintah dan dia juga berinovasi lainnya sehingga perusahaan ini jadi lebih bagus kan. Kita tidak tahu ya, kita doakan aja seluruh perusahaan yang mungkin saat ini lagi terkena imbas corona ya bisa membaik gitu. Itu secara fundamental. Balik lagi, gue tidak bisa ini bilang bagus atau jelek ya, kalian bisa memutuskan gitu. GIA. Nah, GIA ini kemarin juga sempat naik. Kalau secara apa ya, bisa dibilang ini minor trend sih, minor trend. Kalau major trend kan emang dia bener-bener lagi turun. Oke. Kecenderungannya dia kemarin sempat naik, tapi hari ini turun lagi ya. Turunnya kalau forecast gue sampai minggu depan itu masih mengalami penurunan sampai sekitar sini dari support atau kurang lebih di 216 perak ya. Nah, tinggal teman-teman lihat lagi base price-nya. Kalau misalnya emang di sini ada indikasi untuk naik ya udah buat di tradingin aja gitu. Soalnya ini minggu depan gue nggak tahu sih bakalan ada kebijakan baru nggak soal tentang aviasi dan dunia aviasi, pariwisata dan sebagainya macamnya terhadap uang yang digelontorkan pemerintah untuk membantu BUMN tersebut. Ya kita doain aja semoga semua perusahaan di Indonesia lancar jaya atau recovery-nya cepat gitu. Liatin aja 216, tapi kalau misalnya beli sekarang ya gue belum menyarankan, atau ya emang sebenarnya tidak pernah menyarankan untuk beli atau tidak, karena ya keputusan di tangan teman-teman semua. Gue hanya memberikan sebuah overview. Abis crash udah, Garuda Indonesia udah, terus apa lagi ya? KF. Oke, kita ke KF. Aduh maaf, headset gua turun. KF cashnya itu menurun ya, mungkin gua nggak ngerti dia mau belanja apa atau telah belanja apa. Cuman total asetnya dia meningkat sebanyak 5, sekian. Revenue-nya juga meningkat ya, bisa dilihat sendiri. Terus net profitnya juga meningkat dari 26 ke 105
Wow, 21, 26 ke 105 ini cukup banyak. Berapa kali ya? Hampir 4 sekian kalinya. Apps-nya meningkat juga, pair-nya ini 64. Ada yang bilang 64 tuh pair-nya kemahalan, tapi kalau misalnya dibandingin dengan yang kemarin-kemarin pair-nya ini udah murah gitu. PBV-nya 0,95 kali, return of asset-nya juga meningkat, good. Return of equity-nya juga meningkat gitu. Debt equity-nya masih sama ya, stabil. Tapi kalau dari 2019 sih nurun gitu. Good. KF secara fundamental aman sih kalau menurut gua, tapi kita lihat secara teknikalnya seperti apa. Oh, kemarin juga sempat naik, tapi dia tidak bisa apa ya, tidak berani atau tidak mampu menembus. Tadi mau kesini nih, minimal sinilah gitu. Tapi dia ini bisa dibilang false break, tidak jadi tembus. Kira-kira mau kemana Ham arahnya? Nah, kan gak jadi ke atas, jadi gua hapus. Kalau misalnya minggu depan IHSG turun, worst case-nya dia bakal ke level 965 sampai 1015. Ya udah, kita perhatiin aja dulu gitu. Worst case-nya ya, gue bilang worst case-nya ya. Kalau misalnya minggu depan positif, bisa aja loncat ke atas gitu. Dengan target terdekat di level 1630. Kalau ada indikasi untuk naik, misalnya udah sampai sini, ya udah sikat targetnya di 1630 itu sekitar boom 61%, kenyang loh. Tapi jangan lupa kalau misalnya teman-teman udah sampai sini ke atas, ya minimal nge-share lah channel gua lah. Nggak usah dikasih duit nggak apa-apa, nge-share lah channel gua ke grup kantor, grup tongkrongan kalian gitu, biar bisa cuan bareng-bareng. Nggak sih, biar channel ini bisa dimonetize. Oke, next abis KF udah. PT Wijaya Karya, Wika case-nya meningkat ya, nggak terlalu jauh ya, antara 6 ke 7 ya. Sok banget terlalu jauh. Revenue-nya hampir 4 kali naik sih. Ini dari 2019 sempat turun juga. Nah, analisis 2020 terakhir ini 4 kali naik. Apps-nya juga naik, net profit-nya juga naik. Wow, cool. Pair-nya juga turun, cool. ROA-nya meningkat, ROE-nya juga meningkat. Debt equity-nya agak sedikit meningkat ya. Cuman gue nggak tahu sih di dalam ini dia belanja apa, itu teman-teman bisa menilai sendiri di laporan keuangan IWK. Next kita ke teknikalnya seperti apa. WIKA juga aman. Alright, dan kemarin mungkin ada beberapa temen yang ngambil WIKA ya, tapi sayang sekali si WIKA ini belum bisa naik. Kalau bisa positif terus naiknya gini nih. Cuman kan ya udahlah gitu. Supportnya di mana sih Ham? Supportnya tuh di sini, sekitar sini. Ya. Supportnya di sekitar sini. Jadi bakal ada penurunan sampai ke level 1125 sampai 1170 kalau misalnya ada indikasi untuk naik. Dan naiknya volumenya tinggi, sikat bisa dibuy gitu. Target terdekatnya di level 1470 target pertamanya gitu. Kalau misalnya target Firaunnya itu di level ini. Gue ngambil Fibonacci aja, Fibonacci eksternal di 1800 gitu. Oke, risk and rewardnya kalau misalnya ambil Firaunnya
sampai 55% dengan level stop loss ya sekitar sinilah minus 5%. Gitu, itu kalau Wika ya. Wes udah aja kelamaan. Makanya join dong ke grup Telegram kami. Dia promo. Wika udah ya. Habis Wika apa? Habis Wika Waskita. Alright then. Waskita, WSKT. Boom. Muncul dong. Oke. Cashnya menurun ya berapa ratus juta ya. Sekian lah gitu. Revenue-nya cuman 4 kali juga naik. Ya, kok mirip-mirip ya? Oh, cuman ini menurun 2019 ke 2020 penurun. Ini 4 kali naik. Apps-nya juga meningkat, semakin meningkat apps dari sebelumnya itu semakin bagus, pair-nya semakin kecil semakin bagus. Terus ROA dan ROE semakin besar itu semakin bagus gitu. Ini besar cuman ya nggak terlalu signifikan lah, tapi tetap aja naik bagus. Positif, good then. So let's move to the technical analisis saya lah biasa ya. Apa tadi Waskita ya? Maaf. Waskita. Datar ya. Kayak perasaan sudahlah. Waskita ini kalau gue bilang dia masih konsolidasi atau masih bingung sebenarnya dia mau kemana sih gitu. Sebenarnya dia mau sama orang yang mana sih, sebenarnya gimana sih perasaan dia ke yaudah sudahlah jangan diteruskan ya. Waskita lagi akumulasi dan konsolidasi. Supportnya itu di level mirip-mirip deh, ini mirip-mirip sama Wika nih. Mirip-mirip sama Wika, support terdekatnya di sini nih. Kalau misalnya ada indikasi ke atas dan volume transaksi atau ketika naik boom gitu, itu bisa menjadi indikasi bahwa si Waskita ini udah bosen nih, gitu-gitu aja, dia mau move on, dia mau profit, dia mau berkembang lagi ya, teman-teman bisa beli. Tapi worst case-nya kalau dia terlalu banyak galau dan akhirnya dia menembus ke bawah, terus akhirnya depresi, dia mencoba untuk bangkit namun di zona resisten ini dia tidak bisa bangkit karena ada satu hal, dia kembali depresi. Ya udahlah, kita doakan aja semoga Waskita tetap teguh, tetap tegar. Kok jadi ke drama gini technical analisisnya? Tidak gitu. Itu forecast dan proyeksi gua mengenai saham Waskita. Last but not least itu Jasa Marga. Kemarin nih sebenarnya beberapa kayak bulan lalu deh gue ngincar saham ini tapi nggak sempat beli. Dia naik. Ya udahlah ya. Cashnya menurun. Sebenarnya gini, kalau misalnya gue bilang Jasa Marga cashnya menurun, terus Garuda misalnya cashnya menurun juga, itu bukan berarti kalau misalnya cash menurun itu jelek atau bagus gitu, karena tiap sektor itu beda gitu. Jadi teman-teman harus tahu. Misalnya sektor properti hutangnya itu banyak ya karena ya properti liquidnya nggak terlalu cepat gitu, jadi harus berhutang gitu, harus tahu sih sektornya apa gitu. Revenue-nya gue lebih lihat dari revenue ini juga hampir 4 kali, and then net profit-nya juga dari 500 ke 2300 besar loh. Gue mau deh 1 billion ya. Amin. Duit siapa Ham? Terus FC juga meningkat. Cool. PR juga makin kecil, bagus. And then ROI-nya juga meningkat gitu. Jasa Marga aman. Secara fundamental kita lihat ke teknikalnya tuh kan. Kemarin gue lagi ngejar-ngejar di sini nih. Kenapa gue ngejar-ngejar di sini? Karena ya history aja ya. Ini double bottom, ini apa namanya necknya atau leher. Target mereka nih bocoran buat teman-teman semua. Target mereka itu sampai sini.
Oh, di zona sini terlihat mereka. Tuh. Nah, ini kan udah setengah jalan ya. Ini kece sih. Ya, gue nggak boleh mencintai satu saham, tapi ya secara objektif aja. Ini udah setengah jalan. Terus supportnya di mana? Supportnya di zona sini, sekitar sini ada gap sekitar sini. Sebenarnya dia lagi kayak tahan nggak ya? Misal besok merah tahannya sampai jebol nggak ya gitu. Kalau misalnya si Jasa Marga ini minggu depan merah dia nggak jebol ke bawah, sekalinya hijau dia akan lanjutkan kenaikan gitu. Tapi kalau misalnya udah ada di sampai level sini, teman-teman jangan heran. Misalnya teman-teman belinya di sini, terus tiba-tiba di sini teman-teman kaget nih, kenapa sih jatuh, tiba-tiba jatuh lagi, bla 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 gitu. Ya ini kan zona resisten ya, kalau secara teknikal ya jangan heran gitu aja sih. Jadi kalau misalnya teman-teman udah profit, ya udah jangan maruk-maruk banget. Ini untuk yang trading ya, 15%, lumayan lah 15% kalau misalnya sejuta itu 150.000. Tapi ya kalau teman-teman punya duit 100 juta, 1 miliar, tuh coba hitung sendiri berapa. Ya, itu teman-teman semua. Tapi kalau misalnya dia jebol, ya wes, support berikutnya di zona sini. Kembali ke neckline-nya ke 3680. Oke. Gitu aja sih teman-teman. Semoga forecast atau analisis gue bermanfaat. Ya gue bilang disclaimer on, jadi nggak ada yang valid 100%. Ini cuman apa ya namanya, forecast ya. Forecast itu kayak apa ya, nggak bisa membaca masa depan juga sih, perkiraan ya seperti itu. Jangan lupa gue juga ada grup Telegram ya, subscribe loh gitu aja ya. Kalau misal bermanfaat bisa di share. Dan thank you banget untuk teman-teman yang udah men-subscribe channel ini juga. Tanpa kalian gue nggak bisa apa-apa gitu. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di episode berikutnya. Gue Ilham undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.